Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, ma ba'du. Terima kasih Bapak Yai yang telah hadir menemani kita membahas konten yang terkait dengan konten yang Pak Yai sampaikan kemarin malam ataupun minggu kemarin. Bapak Yai dan teman-teman yang saya hormati, malam ini kita bersama dengan narasumber Bapak Kiai Ahmad Ramadan dari Puton TV Pekalongan, Indonesia, Jawa Tengah. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ke Pak Yai terkait yang pertama, apa yang menjadi esensi surat Al-Kautsar dengan hadirnya Imam Mahdi di titik koordinat pusar bumi yang ada pada surat An-Nur ayat 35. Mohon penjelasannya Pak Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan esensi surat Al-Kautsar yang pernah kami sampaikan bahwa awal kali utusan akhir zaman melaksanakan tugas adalah dasarnya surat Al-Kautsar. Kalau Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW dalam melaksanakan tugas dasarnya adalah surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-Kautsar di situ ada 3 ayat. Ayat yang pertama kita baca ya, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar, sungguhnya kuberikan kepada Muhammad Al-Kautsar. Makna dari Al-Kautsar ini yang dipaham selama ini sebelum adanya perjalanan akhir zaman yang menjadi kudrat Allah, ketentuan Allah, itu kejadiannya setelah manusia mati semua ataupun kiamat kubro. Dan itu semua umat Islam memahami ke situ semua. Tapi kami kabarkan dan kami beritahukan di perjalanan akhir zaman ini, ternyata Al-Kautsar itu terjadinya adalah mendekati kiamat. Makanya mana Al-Kautsar yang lebih mengena di sini kami membuka tentang tafsir Al-Qurtubi, bahwa man Al-Kautsar diterangkan yang berkenaan dengan surat Inna a'tainakal kautsar ada 16 makna. Tapi kami mengambil 2 makna, yang pertama dan yang kedua, yaitu 2 nahrun fil jannah. Itu adalah sungai fil jannah. Fil jannah lebih condong manusia surga setelah kita mati. Padahal makna jannah itu sendiri secara lughatan adalah kebun atau surga di dunia atau surga di akhirat. Itu jannah semua bahasanya. Makanya kami akan beri makna bahwa jannah yang dimaksud di sini adalah kebunan ataupun kenikmatan surga di dunia yang banyak di manuskrip kuno, baik itu di umat Islam atau yang lainnya, bahwa nanti Allah akan menjadikan surga yang dijanjikan oleh Allah, dan surga yang dijanjikan oleh Allah mereka mengkerucut pada Nusantara. Oleh karena itu nahrun fil jannah bagaimana adalah sebuah sungai yang ada di taman dunia ini. Makna yang kedua, haudun nabi fil mauqif, yaitu telaga nabi fil mauqif. Itu ada di dalam riwayat Al-Qurtubi. Mauqif artinya dari kata mufrad waqafa, yaqifu. Mauqifun, tempatnya berhenti. Di akhir zaman ini, perjalanan akhir zaman ini, mauqif berarti poros dunia ataupun pusar bumi. Mauqifun, pusar bumi.
Ataupun bisa kita juga haudun Nabi fil mauqif, artinya telaga Nabi yang dijanjikan oleh Allah fil mauqifi, di akhir generasi beliau. Karena generasi terbagi menjadi dua, generasi panjang itu generasi Rasulullah sampai datangnya utusan akhir zaman, dan generasi panjang yang kedua dari turunnya Imam Mahdi sampai dengan kiamat kubro nanti, yang diperkirakan dari 27 generasi yang pertama dan 27 generasi yang kedua. 27 generasi diperkirakan adalah kurang lebih 14 abad sampai 15 abad. Ini sudah kita lalui, yaitu dari masa Rasulullah sampai sekarang. Artinya munculnya Al-Kautsar haudun Nabi fil mauqif, tempat transit akhirnya dari generasinya Nabi SAW. Kalau di kitab Tanwirul Qurub itu ada namanya Alamatul Qiyamah As-Sughra. Alamat kiamat yang pertama. Alamat kiamat yang kedua, alamat kiamat yang pertama berarti hadirnya Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammadin SAW. Alamat yang kedua, alamatul kubro menjelang kiamat adalah hadirnya ataupun khurujun Mahdi. Dalam bahasa Tanwirul Qulub Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah keluarnya Imam Mahdi. Di mana? Di mauqif itu sendiri. Haudun itu adalah telaga, dan kami mendapat kabar bahwa di pusat bumi itu nanti dengan kejadian alam yang dibarengi munculnya beliau akan tercipta sebuah telaga. Kita sekarang belum bisa lihat, tapi kita hanya menanti janji Allah yang disampaikan di akhir zaman ini. Itu, Mas. Terima kasih, Yai. Terus Yai, korelasi ayat 1 dan ayat 2 itu gimana, Yai? Penjabarannya, Yai. Ayat 2 berarti fasolli Rabbika wanhar. Ini dari kita memahami hampir semua ahli tafsir ya. Kayaknya sambungnya gimana? Memahami Al-Kautsar itu kejadiannya setelah kiamat kubro. Ayat kedua disuruh sholat. Ini kesulitan, para sahabat pun kesulitan memberi makna ini. Makanya fasolli rabbika wanhar dikonotiskan kepada, karena wanhar itu korban. Oh, ini ayat berhubungan dengan Idul Adha, Idul Kurban. Ada yang diceritakan dari sahabat lain, wanhar itu artinya leher, artinya ketika sholat tangannya ngangkat sampai leher. Berbagai macam pengertian dan penafsiran dari manusia setelah baginda Rasul, setelah Nabi kita Muhammad SAW. Yang tahu Quran sejatinya itu cuma Allah dan Rasulnya. Manusia sahabat itu tidak tahu yang sejatinya kalau tidak dikabari. Oleh karena itu hubungannya fasholli li rabbika wanhar, disuruh sholat oleh Allah, karena haudun itu kabar yang kami terima di perjalanan akhir zaman ini, bahwa telaga yang akan muncul di pusar bumi itu nanti sekelilingnya akan dibangun masjid. Jadi ada hubungannya nih, ada telaga, ada masjid. Yang masjid itu luasnya melebihi Masjidil Haram dan Masjidil Madinah Al-Munawwarah. Kami diberitahu tentang akhir zaman ini bahwa di Makkah itu memang tanah haram, tapi di sana positif dan negatifnya sangat kuat. Makanya penduduk Mekah bercondong arah ke kiri-kirian yang banyak. Adapun Madinah adalah lebih damai, lebih bersih daripada Mekah. Tapi nanti ketika Al-Kautsar muncul, itu lebih damai, lebih jernih daripada Madinah itu sendiri. Karena Madinah garis lurusnya ditarik adalah ke Madinah. Penerus daripada Masjid Al-Madinah adalah Masjid Al-Kautsar yang akan muncul di Pekalongan ini, yang akan terbangun nantinya di Pekalongan ini atas perintah dari perjalanan akhir zaman ini. Itu masjid, Mas, rupanya. Nah, masjidnya seluas 40 hektar. Dan itu ada tempatnya ternyata kosong semua, 40 hektar di salah satu daerah Kabupaten Pekalongan. Terima kasih, Yai. Terus yang ketiga, Pak Yai,
di ayat ketiga ini kajiannya yang ada korelasinya enggak ya dengan ayat 1 dan ayat yang kedua ya? Tentu, karena surat Al-Kautsar itu memang surat yang dijanjikan Allah kepada Nabi Muhammad, pelaksanaannya di cucu sejati beliau, yaitu utusan akhir zaman. Pernah saya sampaikan di konten yang lalu bahwa utusan akhir zaman itu diberi kelebihan yang banyak oleh Allah tentang kemampuannya di atas rata-rata manusia. Bahkan di keilmuannya juga di wilayah bahwa beliau diutus bukan hanya di alam manusia, tapi beliau diutus juga di alam gaib, seperti beliau Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Gaib takut dan ada di bawah beliau, segan dan di bawah kepemimpinan beliau. Jadi di alam gaib karena semua gaib, yaitu setan, jin, siluman sudah tahu akan datangnya pemimpin akhir zaman. Tapi kode etik dan peraturan dari makhluk-makhluk di luar kita, yaitu makhluk gaib, memang di sana ada larangan untuk mengkhabarkan di mana keberadaan beliau sekarang. Sudah tahu, dan manggilnya juga baginda raja. Yang belum tahu manusia, dan mereka nggak mau ikut campur urusan manusia. Oleh karena itu, kami diperintahkan untuk menyampaikan ini, karena kita semua manusia, tentunya yang menyampaikan adalah manusia. Itu urusan manusia. Makanya kami pernah mohon maaf kepada bisa kesannya kami nantang kepada kemampuan khalayak umum. Tapi ini memang nyata bahwa beliau untuk hal-hal itu benar-benar dikasih kelebihan oleh Allah dari hal apapun. Makanya manusia satupun dengan keilmuan yang ada sekarang tidak bisa meneropong keberadaan beliau. Karena teropong-teropong yang dimaui manusia itu bersekutu dengan jin. Dan jin tidak mampu menerobos, andai kata jin kasih tahu pun tidak mau ngasih tahu. Oleh karena itu misteri ini menjadi misteri dunia. Di mana pemimpin akhir zaman? Tanda-tandanya sudah keluar, tapi manusianya enggak muncul. Ini yang disebut dengan satrio paningit, masih dipingit oleh Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Siapa yang menentang kamu Muhammad, ini bukan Muhammad pada masa itu saja, tapi sejatinya cucu sejati beliau yang sekarang juga didampingi dan disatukan dengan Nur Muhammad SAW. Oleh karena itu bahwa Al-Quran sirrun Nabi wal Mahdiyul Muntadhar sirrul Quran. Bahwa Al-Quran yang dirukun oleh Allah itu hatinya Nabi, sirrun Nabi. Tapi Al-Mahdi Al-Muntadhar sebagai cucu sejati beliau itulah sirrul Quran. Makanya pemahaman Al-Quran yang sejatinya adalah yang paham Allah, yang paham Rasulullah, dan yang paham adalah utusan akhir zaman. Maka siapa yang menentang dia pasti akan hancur. Kalau di masa Rasulullah kita ingat sejarah, banyak orang menentang dia di belakang layar. Contohnya munculnya tokoh-tokoh munafikin. Itu banyak di Madinah. Yang dohirnya iman, dalamnya ingkar. Itu dibiarkan karena itu memang masa beliau. Tapi masa akhir zaman ini, siapa yang munafik di hadapan beliau pasti akan hancur. Inilah inna syani'aka huwal abtar. Demikian Mas. Terima kasih Bapak Kiai Ahmad Ramadan yang telah memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya bagi kami. Semoga kita bisa menjadi pengikutnya dan menjadi sahabat-sahabatnya. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.